كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillah, bagaimana menurut tentang acara yang ikut disponsori oleh bank? Bolehkah kita berada mengikuti acara tersebut? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, harta itu dibagi menjadi dua. Ada yang harta haram secara zat, dan ada harta yang haram secara sebab. Dan harta yang haram secara zat itu tidak boleh dinikmati oleh pemilik harta tersebut dan juga tidak boleh dinikmati oleh orang yang lainnya, haram hukumnya. Apa itu harta yang haram secara zat? Harta hasil curian. Orang yang mencuri dari harta hasil curian haram dia memakannya dan haram orang lain menerima dari hasil curian tersebut. Jelas? Yang kedua, ada harta haram secara sebab. Ya, zatnya harta itu haram, tetapi sebabnya yang haram karena caranya riba. Paham? Maka harta ini haram dikonsumsi oleh pemilik harta tadi dan halal buat orang lain. Ketika ada orang yang bekerja di bank, ajak antum makan bakso, itu gaji yang dia dapat itu haram. Paham? Tetapi harta itu halal buat orang lain. Loh, kok bisa halal? Itulah disebut sebagai haram secara sebab. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita harta rampasan perang. Orang harta rampasan perang ini berasal dari siapa? Dari Yahudi, dari orang kafir. Orang kafir apa penghasilan mereka? Allah sebutkan penghasilan orang kafir itu makan riba, dia menjual babi, menjual hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ketika harta rampasan perang yang dimiliki oleh orang kafir ini berhasil direbut oleh muslimin, maka itu menjadi harta yang halal. Buktinya Rasulullah membagikan kepada para sahabatnya harta rampasan perang tadi. Bisa difahami? Yang kedua, Rasulullah SAW beliau menerima makanan dari seorang Yahudi. Dan Yahudi tadi apa? Makannya adalah makanan yang haram. Penghasilannya dari cara yang haram. Tapi Rasulullah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling wara, menerima hadiah dari Yahudi tadi. Bisa difahami? Ini diantara dalil yang disebutkan juga oleh para ulama. Dalil yang ketiga, Rasulullah pada waktu itu bertamu di rumah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut menghidangkan roti kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, saya melihat engkau merebus daging. Kenapa kamu tidak hidangkan daging kepada saya? Kenapa hanya roti saja, kata Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, itu daging adalah sedekah yang orang berikan kepada saya. Sementara engkau adalah Rasul dan keturunanmu tidak boleh makan sedekah. Faham? Kata Rasulullah, sedekah buat engkau, hadiah buat saya. Jadi dalam satu harta itu bisa dua fungsi sifatnya. Faham? Nama untuk dia itu sedekah, tapi untuk Rasulullah namanya apa? Hadiah. Ini juga dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya harta yang haram secara sebab itu haram bagi pemiliknya, bagi pelaku riba tersebut, dan halal buat orang lain. Bisa difahami? Taib. Kemudian bagaimana kalau seandainya acara itu disponsori oleh bank? Faham? Maka hukum asalnya apa? Sah-sah saja. Ada acara hal yang halal, acaranya halal. Ada di situ misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ikut berpartisipasi, dan kemudian bank juga ikut terlibat di situ. Dia kasih hadiah kepada sebagian orang. Boleh nggak kita terima hadiahnya? Boleh. Tapi kalau seandainya antum dikasih hadiah sama sebuah bank, dikarenakan antum tabung uang sama dia, ini hukumnya haram. Antum bisa menabung di bank A. Nah, setiap bulan antum dikasih kipas angin, dikasih kosmos, dikasih motor, boleh nggak diterima? Nggak boleh. Karena antum diberikan hadiah tadi karena antum meminjamkan uang kepada dia. Karena antum tabung uang sama dia, makanya antum dikasih hadiah. Kullu qardin yajri manfa'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu adalah
riba kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami rinciannya? Jelas ya? Tapi kalau kita tidak terlibat langsung di situ, maka tidak ada masalah. Ini secara hukum asal. Tapi kalau seandainya dia ingin waro, menjaga dirinya, saya nggak mau terima, ya terserah Anda. Tapi kalau Anda mengatakan itu haram secara mutlak, Rasul manusia yang paling waro menerima makanan dari seorang Yahudi. Dan ini difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dari kalangan para ulama Islam. Wallahu a'lam bishawab.